Jadi yang akan kita kupas dengan kenyataan realita yang terjadi dalam hidup itu biasanya, mohon maaf ya, saya ingin tanya dulu. Orang semakin yakin itu biasanya setelah terbukti atau sebelum terbukti? Nah, ini masalahnya. Jadi semua orang biasanya akan percaya sesuatu itu kalau sudah terbukti. Kalau belum terbukti, dia kadang-kadang masih berpikir apa iya atau tidak, ya. Makanya dalam hal ini, sekarang saya pertanyaan kedua, ini adalah pertanyaan kedua. Misalnya ketika ibu menuju suatu tempat, ya. Ibu belum tahu nih. Terus bagaimana ibu yakin bahwa yang ibu tuju itu benar? Ngerti nggak maksud saya? Saya misalnya tadi dari hotel mau ke sini, ya. Terus misalnya anggap saya nggak tahu Geraha Kadin. Terus saya bisa memastikan bahwa itu benar atau tidak tempatnya, itu gimana? Hah? Ya berarti kan meskipun belum terbukti, ada sesuatu yang Bapak Ibu harus percaya kan? Benar nggak? Nah pertanyaan saya berarti bisa nggak kita percaya sebelum terbukti? Nah kalau memang seperti itu, tinggalkan sekarang jalan apa yang harus ibu jalani agar ibu tuh selalu percaya terhadap sesuatu meskipun belum terjadi kan? Betul nggak? Sekarang saya tanya, dalam hidup ini sudah ada atau belum petunjuknya? Sudah ya? Tujuannya apa? Allah ngasih petunjuk itu. Enggak, tadi kan pertanyaannya gini. Bapak Ibu akan lebih percaya kalau sudah terbukti. Itu wajar, kalau gitu kan gak usah lagi cerita tentang masalah percaya tidak percaya, yang sudah terbukti kan. Ini misalnya Bapak Ibu belum terbukti, tapi Bapak Ibu harus menjalani gitu loh. Berarti kan kalau harus menjalani, saat menjalani harus ada sesuatu yang Bapak Ibu percaya kan. Kalau misalnya saya nggak percaya sama Google Map, kira-kira saya nyampe sini nggak? Belum tentu juga gitu loh. Maksud saya ngerti nggak ini? Jadi pertanyaannya bisa nggak dimungkinkan orang itu percaya meskipun belum terjadi? Bisa. Sekarang tolong dijawab. Ibu percaya nggak ada surga dan neraka? Emang sudah ke sana? Terus kenapa percaya? Kenapa? Oke, sekarang saya tanya, seyakin apa ibu tuh percaya bahwa Al-Quran itu benar? Meskipun surga neraka kan belum ada. Belum ibu lihat kan? Tapi ibu percaya itu, bahwa ada surga dan neraka. Sekarang saya tanya, berarti meskipun itu belum terjadi, dimungkinkan nggak orang untuk tetap percaya? Dimungkinkan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau memang seperti itu, lebih baik Bapak Ibu nanti kalau ada ujian, Ustadz Anas di depan aja, ada ujian atau apa, ada kejadian apapun itu, harusnya Bapak Ibu menjalani sesuatu yang pasti atau yang tidak? Baik, tapi masa depan kita tahu nggak? Tapi petunjuk pasti nggak? Kalau begitu harusnya yakin atau khawatir? Sekarang saya ulang. Bapak Ibu percaya setiap permasalahan Allah pasti nolong? Tahu dari mana? Iya kan? Iya tadi tahu dari mana? Karena ibu yakin Al-Quran itu pasti terjadi. Betul? Berarti setiap permasalahan yang ibu hadapi, pasti nggak Allah menolong? Pasti. Terus kalau memang pasti, ibu khawatir, ibu drama tuh ngapain? Halo? Nah, iya kan saya mau contohnya ini. Kalau memang ibu pasti Allah nolong, terus ibu stres, ibu bingung, ibu khawatir itu ngapain?
Ya, coba kan ibu renungkan. Ibu tadi bilang katanya percaya surga dan neraka, padahal ibu juga belum pernah ke sana kan? Terus kenapa kok ibu percaya? Karena ada dalam ayat di dalam Al-Quran. Ayat Allah memberikan pertolongan ada nggak? Berarti pasti juga nggak? Nah, terus kenapa masih khawatir? Nah, kan ini aneh. Masa satu ayat dipercaya, satu ayat lagi kurang percaya? Makanya apa yang kata Allah sampaikan? Di surat Al-Baqarah ayat 2? Bukan yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 2 apa? Tidak ada keraguan, berarti apapun yang Al-Quran sampaikan, kalau Bapak Ibu mengaku beriman kepada Al-Quran, maka wajib Bapak Ibu meyakini meskipun hal itu belum terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang masih khawatir, masih ragu-ragu, salah atau benar? Terus selama ini Ibu hidup gimana? Salah atau benar? Kecuali Bapak Ibu mengikuti sesuatu yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Surat 10 ayat 36. Surat 10 ayat 36. Apa kata Allah? Kalau enggak, Ustadz Anas saja nggak apa-apa Tevera. Dikasih ke Ustadz Anas saja. Biar cepat. Surat 10 ayat 36. Apa kata Allah? Dan kebanyakan mereka kebanyakan mereka itu siapa? Manusia hanya mengikuti dugaan. Dugaan apa sih? Besok bagaimana? Uangnya dari mana? Saya dapat jodoh lagi atau tidak? Sering menduga-duga begitu? Itu kerjaan siapa? Saya, kok kerjaan setan? Apaan setan duga-duga? Iya. Coba diulang tadi, diulang. Dan kebanyakan mereka yang hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya juga itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Saya ulang. Berarti secara umum orang itu mengikuti dugaan atau mengikuti yang benar secara umum? Dugaan. Kalau yang benar apa? Petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran. Berarti sebenarnya manusia tuh harusnya dalam menjalani hidup tuh tenang atau khawatir? Kenapa tenang? Karena mengikuti yang pasti. Kalau yang tidak pasti apa? Pikiran, dugaan selama ini yang Bapak Ibu hadapi. Ini tempatnya cukup nggak nih kira-kira? Ini aja di depan nggak apa-apa, di depan kursinya di iniin. Mulai ditambah aja yang di depan nggak apa-apa. Ustaz Anas dibantu coba ya. Di depan aja, di depan pasang kursi lagi deh, pasang kursi lagi. Ya. Di depan aja, di sini nggak apa-apa. Nah, mulai dipasang kursi aja. Karena kok yang kanan kiri. Ya, jadi nanti kalau yang hadir jadi nggak usah lagi. Nah, di situ juga nggak apa-apa tadi, di situ. Ditukar. Nah, tambah. Oke. Jadi dua. Jadi dua. Enak kok di sebelah kiri jadi nggak kelihatan. Harudang. Ya kalau banyak orang ya makin. Takutnya lupa dinyalain. Dinyalain gitu. Kayaknya nggak dinyalain. Bisa ya? Oke. Nah, di situ bisa ya itu. Baik ya, kita lanjut ya. Jadi saya cuma ingin menyadarkan dulu, ternyata kan hidup itu pilihan, betul? Tapi menjalani hidup takdir atau pilihan? Enggak. Menjalani hidup takdir atau pilihan? Takdir kan Bapak Ibu lahir dari sampai mati kan nggak ada pilihan. Bapak Ibu harus menjalani kan? Ya kan? Dari Bapak Ibu lahir sampai nanti meninggal, Bapak Ibu harus menjalani takdir hidupnya, betul? Berarti mau menderita, mau bahagia tetap harus dijalani nggak? Ya. Pilih mana? Bahagia menjalani atau menderita menjalani? Bahagia menjalani.
kenyataannya. Saya ulang, menjalani hidup takdir atau pilihan? Dari nol Bapak Ibu lahir sampai nanti meninggal, terima tidak terima Bapak Ibu harus menjalani hidup. Ya. Tapi sikap dalam menjalani hidup takdir atau pilihan? Sikapnya pilihan. Tapi menjalaninya perlu nggak kita ngomongin takdir Allah? Tidak perlu. Perlu kita ngomongin siang dan malam. Kenapa? Nah, sudah itu ngapain takdir, mau diomongin apa? Ngerti Bu? Jadi menjalani hidup itu takdir. Udah, nggak usah dibahas lagi. Kenapa hidup saya sendiri berdua? Nggak usah bahas dulu, dibahas. Sikap dalam menjalani hidup adalah pilihan. Berarti yang akan kita bahas menjalani hidupnya atau sikapnya? Nah, mulailah kita masuk materinya. Kita akan membahas sikap menjalani hidup. Bapak Ibu kalau dikasih ujian, sikapnya tuh benar atau salah? Kok tahu gitu? Kan ini belum dibahas. Coba gini. Sikap yang salah tuh apa? Ya, maksudnya biar langsung real. Sikap yang salah tuh bersyukur atau mengeluh? Mengeluh tuh salah atau manusiawi? Hah? Sekarang saya tanya, kenapa Ibu mengeluh? Iya, kenapa mengeluh? Hah? Nah. Ya, pertanyaannya segini aja. Saya ulang lagi, saya ulang. Sikap menjalani hidup pilihan. Menjalani hidupnya takdir. Itu dipegang dulu ya. Berarti perlu nggak kita membahas tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan? Ngapain? Percuma. Contoh. Manusia diuji. Takdir atau pilihan? Kita jalani atau kita pikirkan? Kenapa nggak usah dipikir? Itu maksud saya. Ngapain kita ngomong lagi sesuatu yang sudah ditakdirkan? Bahwa manusia pasti diuji. Tinggal nanti saat sikap menjalani ujian, itu kita bahas gitu loh Ibu. Jadi nggak usah lagi cerita, Ustadz saya punya masalah, ngapain udah takdir? Yang akan dibahas saat Ibu menghadapi masalah, gimana sikapnya. Iya, itu nanti. Ngerti nggak dulu ini? Paham? Jadi saya ulang dulu ya. Sering nggak Ibu bahas tentang takdir Allah? Kenapa masalah saya begini? Lah ngapain dibahas lagi? Nah, apa Bu? Udah takdirnya ngapain dibahas lagi? Bisa mengerti ini? Mengerti. Paham? Paham. Oke. Oke, kita pahami dulu ya. Jadi sekarang kalau sesuatu yang sudah takdirkan, kita buat kata sepakat dulu. Kalau sesuatu yang sudah ditakdirkan, perlu dibahas nggak? Tidak. Usah. Siang malam nggak usah dibahas, manusia diuji nggak bisa dibahas, Ibu dilahirkan jadi laki-laki perempuan juga nggak usah dibahas. Karena percuma membahas takdir Allah Yang tidak bisa. yang sudah terjadi. Sekarang kita akan bahas sikap apa yang harus kita lakukan agar Bapak Ibu hidup selamat dunia dan akhirat. Coba saya ulang dulu. Surga dan neraka itu takdir atau pilihan? Surga dan neraka takdir atau pilihan? Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan nggak kunci surga? Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan nggak kunci surga? Menjelaskan. Tapi Allah menjelaskan nggak kunci neraka? Supaya masuk neraka apa yang harus dilakukan? Enggak.
Enggak. Enggak. Kalau kamu ingin masuk neraka, kamu harus begini-begini, dijelaskan ya? Enggak ada. Surga. Kalau ingin masuk surga, kamu harus bertakwa, kamu harus sabar, kan gitu kan? Bukan, nerakamu udah konsekuensi. Maksudnya pasti, pertanyaan saya, kan Allah nggak menjelaskan kalau kamu ingin masuk neraka, apa yang perlu dilakukan, kan enggak kan? Lah siapa yang mau masuk neraka? Enggak. Ngerti ya Bapak Ibu? Tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana agar sikap kita supaya pilihan yang kita ambil itu benar. Kan begitu ya? Agar kita bisa masuk surganya Allah. Sudah siap ini? Ini masih ada yang datang enggak? Masih ya? Di list ada 90. Baik, kalau sudah siap kita masuk materinya. 5 hal yang membuat sikap Bapak Ibu bisa semakin dekat kepada Allah. Jadi saya bahas sikapnya ya. Ada 5 hal yang membuat Bapak Ibu sikap Bapak Ibu akan semakin dekat kepada Allah. Nanti Bapak Ibu lakukan itu saja ya. Apa sikap-sikap yang membuat Bapak Ibu semakin dekat kepada Allah? 1, ya, sikap agar Bapak Ibu semakin dekat kepada Allah. Berarti yang pertama, Bapak Ibu suka tidak suka harus mau mengikuti keinginan atau perintah Allah. Allah tuh ngasih perintah nggak kepada kita? Apa perintah Allah kepada kita? Apa perintah Allah? Suruh taat. Kira-kira taat kepada Allah itu mudah atau sulit? Hah? Mudah. Baik. Coba. Enggak, saya kan belum bicara menjalankan. Loh, ini cuma perintah Allah kepada kita. Mohon maaf, Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau melakukan sesuatu tidak semakin dekat kepada Allah, kira-kira ada manfaatnya atau sia-sia? Sia-sia ya. Sekarang perintah Allah, kalau Bapak Ibu ingin taat kepada Allah, di surat 16 ayat 52. Apa kata Allah? Ayat. Surat 16 ayat 52. Ya, surat 16 ayat 52. Perintah apa yang harus dilakukan? Dan miliknya 16 ayat 52, silakan. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Baik, perhatikan. Jadi salah satu cara untuk mendekat kepada Allah, ternyata Bapak Ibu harus menjadi orang yang taat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Kira-kira Allah akan tahu Bapak Ibu taat atau tidak dari mana? Bagaimana cara Allah Bapak Ibu supaya Allah tuh tahu Bapak Ibu taat atau tidak? Bukan. Agar Allah tahu Bapak Ibu tuh taat atau tidak bagaimana? Gini. Kalau saya ingin tahu pembantu saya jujur atau tidak, berarti saya simpan uang di tengah, ya kan? Nah, ngerti nggak ini Bu? Kan saya ingin tahu dia jujur atau tidak, udah aja simpan uang, coba diambil atau tidak, kan begitu sebenarnya. Sekarang saya tanya, itu tahu itu. Berarti Allah ngasih ujian tuh biar ibu taat atau biar ibu pusing? Ibu kalau dikasih ujian pusing atau taat? Nah, gimana ini jadi dekat gini? Hah? Iya, padahal mohon maaf, tujuan Allah supaya Allah ingin tahu kita taat atau tidak. Allah kan ngasih ujian. Berarti kan sebenarnya intinya Allah ngasih ujian kan cuma ingin lihat yang taat atau yang tidak. Bukan yang pusing atau yang nggak pusing kan? Terus kenapa ibu saat dikasih ujian fokusnya bukan pada ketaatan tapi malah pusing? Kenapa begitu? Banyak cicilan. Tuh. Bukan, berarti ibu mengerti nggak sebenarnya Allah ngasih ujian untuk apa kalau begitu? Enggak. Kan kalau ibu tahu tujuan Allah menguji untuk jadi taat, kan harusnya fokus di situ dong. Tujuannya ke sana. Kenapa Bapak Ibu diuji tujuannya jadi pusing?
Ayo, Emosi. ngerti nggak kesalahan kita? Kesalahan kita kenapa tidak menjadi dekat kepada Allah? Karena nggak nyambung. Allah inginnya taat, ibu malah pusing dengan ujiannya. Berarti sikap pusing itu benar atau salah? Salah. Coba direnungkan dulu. Manusia, iya manusia, mau kita ngobrol sama manusia. Tapi ngerti dulu ya, jadi sebelum ibu ikhtiar nanti, sebelum ibu menyelesaikan ujian, harusnya Bapak Ibu tahu dulu dong, tujuan Allah menguji itu cuman Allah ingin tahu sikap ibu tuh taat atau tidak. Bukan pusing atau tidak. Mulai ngerti kesalahannya? Salahnya dari kapan? Sampai sekarang. Orok. Jadi kenapa kita malah dikasih ujian malah semakin jauh kepada Allah? Nggak nyambung apa yang Allah inginkan dengan apa yang kita inginkan nggak sama. Saya buktikan ya ayatnya ya, coba. Kenapa orang sulit taat? Ini gara-garanya. 38 Ayat. Surat 38, surat Sad 38. Ayat berapa? Surat 38 Ayat. ayat 71 dan seterusnya. Silakan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Ya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. terus Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Oke, perhatikan. Ini awal manusia diciptakan. Siapa manusia yang pertama diciptakan? Berarti Nabi Adam itu siapa? Kakek moyang. Kakek moyang kan? Ketamat. Ya. Terus lanjut. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Perhatikan. Iblis taat nggak sama perintah Allah? Gara-garanya apa? Ibu perhatikan dari cerita ini ya. Kenapa iblis tidak taat nih? Gara-garanya ini. Coba terus. Kecuali iblis. Ya. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Oke, terus. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Baik, kenapa iblis tidak mau sujud? Coba terus apa kata-katanya? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Nah, gara-gara kata-kata apa iblis nggak mau sujud? Sombong. Ngapain saya lebih baik dari dia? Dia junior, saya senior. Berarti saya tanya, baik itu wajib atau tidak? Merasa baik? Kenapa merasa itu tidak baik? Nah, ibu tahu itu. Ibu sering merasa, itu mah anak kecil lah. Saya tuh ngaji udah puluhan tahun, dia mah baru ikut sebentar. Sering begitu? Berarti mirip siapa? Iblis. Hati-hati Bu. Jadi banyak orang tidak sadar, ternyata orang jadi sulit taat karena munculnya rasa merasa lebih baik. Baik itu wajib, soleha itu wajib, tapi merasa baik, merasa soleha itu yang masalah. Ya kan merasa itu berarti kan ibu lebih baik dari yang lain kan? Sering nggak kadang-kadang kita begitu? Itu yang membuat jadi salah jadinya. Ustadz kan saya ngaji nih, saya paham agama, tapi suami saya nggak ngaji, merasa lebih baik nggak? Oh hati-hati. Akhirnya ibu secara tidak sadar tidak taat sama suami. Halo? Jadi ternyata merasa ini adalah sifat yang kadang-kadang kita tidak sadari, ternyata berefek dalam kehidupan kita dan kedekatan kita kepada Allah. Semakin ibu merasa lebih baik, semakin sulit ibu menjalani hidup nanti. Makanya saya tanya ya, orang sombong itu kira-kira bahagia atau
dia tidak akan bahagia? Tidak. Enggak, Bu. Enggak ada. Silakan Ibu perhatikan. Meskipun dia kaya, tapi kalau sudah sombong, dia nggak akan bahagia. Ya. Dan saya ulang, berarti kenapa orang sulit taat kepada Allah? Salah satunya kadang-kadang muncul rasa merasa. Maaf ya, sekarang saya sudah hijrah. Nggak tahu sih teman-teman saya. Terus kenapa? Sombong. Sombong. Karena baik dan tidak baik itu bukan dari ibu banyak ilmu atau tidak. Baik dan tidak baik itu dasarnya ibu ikhlas atau tidak. Karena hanya orang-orang ikhlas yang lulus dari godaan setan. Jadi baik itu wajib ya. Soleha itu wajib. Tapi merasa lebih baik, merasa soleha itu yang tidak baik. Banyak orang-orang yang ngaji akhirnya jadi merasa lebih baik. Berarti sebenarnya dia ngikuti siapa? Iblis. Sudah, biarin. Nggak usah menilai orang. Yang penting ibu mengoreksi diri ibu. Apakah hati kita semakin tenang atau tidak? Boleh nggak orang ngomongin kita? Boleh. Ya sudah, kalau gitu masalahnya apa? Lo kan boleh katanya. Kecuali nggak boleh jadi masalah lah. Ini boleh ngapain jadi masalah? Boleh orang ngomongin kita? Boleh. Ibu terima nggak? Terima. Iya, lo asal nggak tahu. Enggak, menurut Al-Quran, karena ada Allah sudah bilang ibu tuh akan diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati. Udah dikasih tahu soalnya. Jadi Allah tuh udah ngasih tahu. Kira-kira kalau Allah sudah ngasih tahu, ibu kaget nggak ketika ada hal yang menyakitkan hati? Enggak. Ini kan udah tahu. Coba ayatnya surat 3 186. Surat 3 ayat 186. Ya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Terus? Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi. Ayo, terjadi nggak? Ibu kalau diomongin sama pasangan, itu sakit hati atau nerima? Nerima. Terima. Nah, itu memang begitu. Udah dikasih tahu, kamu itu akan diuji. Tujuan Allah tadi nguji apa? Taat atau tidak. Berarti sikap ibu menerima atau tidak. Orang taat itu menerima atau membantah? Terima dulu. Setelah terima baru ikhtiar. Jadi jangan ikhtiar dalam kondisi menolak kejadian. Jadi menerima itu mudah atau sulit? Setelah terima baru bantah. Loh, setelah menerima baru membantah. Tuh kan. Setelah menerima, terus bedanya sama yang nggak nerima apa kalau sama-sama bantah? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kamu akan diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi di sini Allah inginnya apa? Coba silakan. Allah inginnya apa? Jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan. Berarti Allah inginnya apa? Sabar dan takwa. Ibu tuh berarti ketika diomongin orang, dicina orang atau dizolimi orang, Allah tuh inginnya ibu sakit hati atau bersabar? Bersabar. Sudah dilakukan belum? Sudah. Sedikit belajar. Di depan bisa Bu, di depan sini boleh. Sini aja, sini. Masih kosong? Ayo kosong, diarahkan aja. Nah. Ya. Oke, paham ini ibu-ibu? Jadi kamu akan mendengarkan hal-hal yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka itu yang Allah inginkan. Gampangnya gitulah. Lebih penting kan keinginan Allah kan? Kata siapa? Lebih penting keinginan Allah, kata orang yang ingin mendekat kepada Allah. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita agar kita bisa semakin dekat kepada Allah? Taat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Kendalanya apa kendalanya apa orang tidak taat itu? Saya ulang. Sikap apa yang harus kita lakukan untuk mendekat kepada Allah adalah taat. Kendalanya kita sulit taat, kenapa? Merasa lebih baik atau sombong.
Jadi taat sama sombong itu beriringan atau bertolak belakang? Bertolak belakang. Gak mungkin orang sombong taat. Gak mungkin orang taat sombong. Berarti kalau istri nggak taat suami, apa sifatnya? Sombong. Sombong. Pasti begitu. Hah? Silakan. Ya. Coba baca lagi tadi yang 38, 71 sekian tadi seberapa? Yang tadi yang iblis itu tadi. Oh, Kan itu belum selesai itu. oh yang tadi 38, 71 dan seterusnya kan. 38. Kan kata iblis saya lebih baik dari dia. Berarti dari Nabi Adam kan. Ayat berapa? Terus 38 yang ana khairul minkum itu saya lebih baik dari dia. Oke. Coba 7 berapa itu? 75. Coba apa? Lanjut. Iya 75 kan lanjutannya. Apa kata iblis? Kata iblis apa? Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepadaku? Apakah kamu merasa sombong itu sudah? Atau Ya. yang belum? Aku lebih baik daripadanya. Saya lebih baik dari Nabi Adam. Ana khairul minkum. Terus? Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Berarti orang sombong itu Allah apa? Katakan kategori apa? Terkutuk. Ya terkutuk ya. Nah terus kata gitu. Terus? Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Awas ya kalau kita hidup sombong berarti terkutuk. Terkutuk. Dilanjut lagi. Terus lanjut. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Minta maaf atau malah dendam? Itu kerjaan dia. Bukan minta maaf, tapi malah dendam. Banyak ya orang diuji kadang-kadang merasa dendam munculnya. Ya. Ibu lebih pilih mana? Minta maaf atau dendam? Minta maaf. Masya Allah. Hah? Benar ini? Iya ini kan saya cuma menjelaskan ayat itu ya. Iya ini kan kata iblis ini. Ya. Sok. Terus sama katanya. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nanggung kan? Dia nggak minta maaf, udah lebih baik sesat aja semuanya kan gitu kan? Nah sekarang ini yang penting Bu. Jadi iblis itu kan janji akan menyesatkan kita. Tolong dijawab. Ibu tahu nggak cara iblis menyesatkan itu bagaimana? Kayaknya malah nggak tahu ini. Iya. Suami suka bisikin nggak? Terus suami jadi apa? Enggak, bukan begitu. Ayo gimana? Masa? Enggak, kan ini janji. Pokoknya aku akan menyesatkan mereka. Berarti manusia dan jin ya. Ibu dari lahir sampai nanti ibu meninggal, si iblis itu akan menyesatkan. Pertanyaan saya, gimana cara menyesatkannya? Wah, pantesan ini. Pantesan kalau begitu disesatkan. Tuh, kan ibu gak paham kan ini kan berarti selama ini. Loh, ibu tahu nggak iblis itu akan menyesatkan? Harusnya ibu tanya, terus gimana caranya iblis itu menyesatkan? Kan itu kan? Kalau ibu sudah tahu cara menyesatkan iblis bagaimana, kan akhirnya bisa siap-siap. Tuh, kan ternyata, ayo dari ruangan ini berapa puluh orang, nggak ada yang tahu gimana cara iblis menyesatkan. Wah. Tuh. Ini saya di Kadin sudah berapa tahun ini? 3 Coba, tahun. masa ibu nggak tahu bagaimana cara iblis? Enggak, bukan begitu. Enggak, itu mah level-level SD kita belajar. Ibu harus ngerti dulu. Iblis janji menyesatkan.
Harusnya ibu tuh tahu dia tuh cara menyesatkannya bagaimana, biar ibu ngerti. Wah, ya udah, saya jawab aja. Daripada sampai jam 11 nggak ketemu. Surat 7 ayat 16. Kan berarti nggak ngerti ini. Loh. Surat 7 ayat 16. Cara iblis menyesatkan tuh begini. Silakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, Kan ini udah dilaknat kan sebagai terkutuk, terus? pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Gimana caranya? Berarti nanti ibu saat ikhtiar ngikuti petunjuk atau tidak? Petunjuk. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Berarti iblis targetnya silahkan ibu ikhtiar, silahkan ibu menjalani hidup, yang penting jangan ngikuti petunjuk. Orang tersesat itu kenapa? Karena nggak ada petunjuk. Makanya si iblis gampangnya, ibu kan pasti diuji sama Allah. Maka iblis targetnya silahkan kamu ikhtiar, silahkan kamu berobat, tapi jangan mengikuti petunjuk. Dan mohon maaf, banyak nggak orang ikhtiar tidak mengikuti petunjuk. Nah, ibu kan nggak sadar itu. Jadi iblis itu targetnya cuma satu. Yang penting Bapak Ibu hidup jangan mengikuti petunjuk. Kalau tidak mengikuti petunjuk, masalah kecil atau besar pun tetap akan menjadi masalah. Di surat 20, surat Toha, 123, 124. Jadi target iblis yang penting jangan mengikuti petunjuk. 20, surat Toha, 123, 124. Apa kata Allah? 123. Dia Allah berfirman. Surat Toha, surat 20, 123, 124. Silakan. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kenapa orang itu tidak sesat? Karena dia mengikuti petunjuk. Siapa yang akan menyesatkan? Iblisnya. Jadi iblis itu targetnya bukan bisikin, bukan apa, itu kan cara gampang. Targetnya yang penting mulai ikhtiar awal sampai nanti ibu akhir, yang penting tidak mengikuti petunjuk. Kenapa kalau tidak mengikuti petunjuk kok jadi masalah? Coba ayat 124-nya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Nggak ngikuti petunjuk, berpaling, begitu ya, terus? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sepi. Jadi masalah nggak? Jadi orang masalah tuh karena ujiannya atau karena nggak ngikuti petunjuk? Diawali dari apa? Diawali dari iblis menyesatkan. Wah, ini kayaknya baru sadar ini. Jadi kan mohon maaf ya, ibu selama ini kan menjalani hidup. Mohon maaf ya. Kalau ibu menjalani hidup, ibu ikhtiar. Ibu menjalani hidup terus ibu ikhtiar. Terus tidak mengikuti petunjuk, terus buat apa? Padahal mohon maaf, petunjuk Allah tuh jelas atau abu-abu? Jelas. Misalnya kalau punya masalah disuruh apa? Kalau punya masalah, ibu jalani disuruh apa? Sabar. Sabar. Ibu biasanya sabar atau nggak sabar? Sabar. Berarti iblis sudah goda belum? Sudah. Berarti saat ibu ikhtiar berarti bersama siapa? Iblis. Sekarang kalau sabar bersama Allah kan? Kalau tidak sabar? Apalagi ada ngomong sabar ada. Berarti semakin jadi kayak Iblis. ya sudah. Paham nggak ibu ini? Jadi saya perhatikan orang bermasalah itu bukan karena ujian. Kalau ujian kan sesuai bu dengan kemampuan. Orang bermasalah itu saat ikhtiar dia nggak ngikuti petunjuk. Contoh. Kita ikhtiar biasanya niatnya ibadah atau hasil? Kita emang diciptakan untuk apa? Nah, terus kenapa jadi hasil niatnya? Kan ibu secara tidak sadar, itu kan digeser. Kalau memang niat ibu niatnya hasil, kenapa Allah nyuruh tawakal? Tawakal itu apa? Berserah diri terhadap hak. Berarti ikhtiar apapun harusnya niatnya ibadah atau hasil? Harusnya ibadah. Berarti ibu semakin bertawakal. Orang tawakal itu adalah berserah diri terhadap hak hasil. Berarti dia bisa menerima atau kecewa?
Nah, makanya ketika kita ikhtiar akan semakin menerima, bukan semakin kecewa. Kalau ibu semakin kecewa berarti beribadah atau tidak niatnya? Jadi sia-sia. Jadi mohon maaf, ibu selama ini niat ikhtiar ibadah atau hasil? Ibu itu dari mana pikiran itu? Sudah lama begitu niatnya? Kenapa nggak diperbaiki? Kita ikhtiar itu niatnya ibadah. Apa outputnya? Bukan hasilnya. Outputnya adalah bertawakal kepada Allah. Pokoknya kita ikhtiar maksimal, hasil apapun kita terima atau tidak. Orang bertawakal itu pasti menerima. Karena dia yakin hasil itu adalah yang terbaik dari Allah. Baru iblis nggak bisa goda. 16 ayat 99. Iblis tuh nggak bisa goda orang-orang bertawakal. 99. Jadi tolong ya, silakan Bapak Ibu ikhtiar tapi ngikuti petunjuk, jangan berpikir sendiri gitu loh. Surat 16 ayat 99. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhan. Ah, benar kan? Setan nggak bisa goda orang beriman bertawakal. Kenapa? Karena niat awal dia ibadah. Berarti ibadah itu dijaga oleh Allah nggak? Iya, berarti kalau yang niatnya hasil pasti disesatkan oleh iblis. Makanya mohon maaf, ibu kalau hasilnya tidak sesuai biasanya nerima atau kecewa? Berarti saat itu ibu bersama siapa? Iblis. Orang bersama iblis namanya setan. Orang bersama setan namanya Iblis. Ibu setan. Jelas ya ibu-ibu bapak-bapak ya? Coba ayo kita mulai belajar lagi Al-Quran ke dasar. Gak usah tinggi-tinggi lah. Toh saya tanya tadi cara iblis menyesatkan aja ibu bingung. Padahal ibu udah bertahun-tahun loh ini. Ini kan senior ngaji semua ini. Senior. Ayo saya yakin ini. Karena ibu tidak ngaji sehari 2 hari kan pasti bilang, kok nggak ngerti. Iblis itu menyesatkan ternyata yang penting jangan mengikuti petunjuk. Kan itu harusnya penting dulu bu. Sebelum kita ikhtiar harusnya kita sadar. Berarti cara iblis menyesatkan kita. Yang penting tidak mengikuti petunjuk. Berarti apa? 1, ketika dapat kejadian, kalau mengikuti petunjuk diterima atau tidak diterima? Itu dulu, itu namanya ngikuti petunjuk. Yakin atau khawatir? Yakin. Nah kan itu jawabannya juga nggak perlu pakai ayat, ibu udah bisa jawab. Kenapa ibu tidak praktekkan setelah ibu paham? Setan? Iya. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk secara tidak sadar disesatkan oleh iblis. Jin dan manusia yang mengikuti iblis namanya setan. Jadi ibu tuh kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Bahkan setan itu jin dan manusia yang disesatkan oleh iblis. Paham ya ibu-ibu ya? Oke. Sekarang yang kedua. Sikap apa yang harus kita lakukan agar kita bisa semakin dekat kepada Allah? Simpel kok bu, ternyata bu. Simpel. Sikap apa yang harus kita lakukan agar kita bisa semakin dekat sama Allah? Surat Al-Fatihah ayat 5. Silakan dibaca. Iya. Ya, silakan. Ayat Sikap apa yang harus dilakukan? 5. Iya. Oh. Coba. Ayat 5, ayat 5. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan Terus? hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Berarti kalau Bapak Ibu ingin dekat sama Allah, ini sederhana. Yang kedua, ternyata apapun yang menimpa kita, apapun yang kita inginkan, Ibu wajib untuk apa? Minta tolong kepada Allah. Coba mulai format doanya, diawali dari minta tolong. Ya Allah, saya minta tolong sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, saya minta tolong sembuhkan anak saya. Sembuhkan pasangan saya. Ya, jadi semua doa tolong kalau bisa formatnya dirubah menjadi minta tolong. Berarti kalau posisi orang minta tolong tuh mampu atau tidak? Nah, saya tanya, boleh nggak kita merasa mampu? Ah, gampang, itu mah udah biasa, lama bu nanti selesainya. Ibu sering nggak kalau misalnya waktu umroh atau haji, nanti nggak akan hilang beneran itu. Jadi awas, sikap yang kedua tuh mudah. Kalau ibu ingin dekat kepada Allah, tolong mulai munculkan. Meskipun ibu sudah biasa, munculkan rasa minta tolong.
Kan nggak sulit kan? Ibu misalnya dapat kesulitan, nggak punya uang, perlu proyek. Apa yang pertama ibu doa kepada Allah? Saya minta tolong. Coba mulai latih itu. Kenapa? Ibu harus selalu doanya minta tolong. 39 ayat 44. Kenapa Bapak Ibu berdoanya harus selalu minta tolong sama Allah? 39 ayat 44. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Apa? Pertolongan itu Milik Allah semua. makanya kenapa Ibu harus minta tolong? Karena hanya milik Allah semuanya. Terus? Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Orang minta tolong itu sombong atau tidak? Kalau sombong ditolong nggak? Makanya hati-hati. Bunda, saya minta uang, tapi kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Mau ngasih nggak? Ngelihat orangnya kan? Makanya tolong munculkan rasa bahwa kita bergantung kepada Allah. Jangan jadi secara tidak sadar jadi geser ke sombong ya. Karena sombong ini kan tipis sebenarnya. Kita kadang-kadang nggak sadar. Jadi kenapa ibu selalu harus doa minta tolong? Salah satunya melunturkan atau menurunkan rasa sombong. Nggak mungkin kan ibu sombong minta tolong kan? Yang gengsi kan? Jadi ingat, sama Allah boleh nggak gengsi? Makanya kalau gitu itu terima aja udah. Jangan gengsi-gengsi nolak-nolak. Ujung-ujungnya juga tetap menerima kok. Jadi kalau ada yang ngelamar ibu terima nggak? Terima. Tidak ada terbogohnya. Bukan terima tidak terima, ibu istihoroh. Ibu minta tolong ya Allah ini tuh baik atau tidak buat saya. Minta tolong. Nanti Allah bisa gerakan, bisa tiba-tiba dijauhkan atau tiba-tiba dekatkan. Tapi kata kuncinya minta tolong ya. Kalau saya perhatikan, ibu tuh biasanya doanya, saya minta tolong atau berikanlah saya kesabaran. Kesabaran. Ngapain kalau disuruh sabar nanti dikasih ujian terus. Loh, ibu doanya jangan berikanlah kesabaran. Tolong selesaikan masalah saya. Kenapa jadi minta kesabaran? Kan disuruh minta tolong. Ngapain minta sabar? Jangan minta tolong aja. Karena kan janji Allah itu pasti. Ya, jadi ingat ya. Betul, yang kedua tolong ya. Pakai kata minta tolong. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Loh kan namanya minta tolong, boleh ditolong, boleh tidak kan? Saya tanya, ibu tuh minta tolong atau maksa? Maksa. Nah, biarin aja nggak nolong kan bebas-bebas terserah Allah. Mau nolong mau nggak? Ya. Jadi kalau kita misalnya ada orang sakit, Ya. kan si Enggal Damang tuh kan Nggak, ya Allah minta tolong sembuhkan aja. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan kita bertawakal. Ya bisa ya? Atau saya tanya, doa minta tolong itu mudah atau sulit sih? Mudah. Doa minta tolong. Udah tinggal ngomong minta tolong sama Allah, apa sulit lah? Wah apa sulit kan? Ya Allah saya minta tolong. Sembuhkan penyakit saya minta tolong, selesaikan masalah saya kan. Kok sulit-sulit? Kenapa sulit ini? Gampang. Hah? Dan memang tugas. Bukan minta tolong. Enggak, karena disuruhnya minta tolong. Coba Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Hah? Surat Al-Baqarah 153. 153. Ya. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Allah nyuruh apa? sabar dan Sekali lagi sebaca. sungguh. Enggak, ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Itu yang nyuruh siapa? Nah kan Allah, ibu disuruh minta tolong itu. Kenapa jadi minta sabar? Enggak, sabar tuh otomatis enggak? Otomatis ibu setiap ujian pasti disuruh sabar. Kok enggak sabar juga ibu nanti putus asa? Kenapa? Saya tanya kenapa harus sabar? Gini, saya jelaskan dulu sebentar. Allah nyuruh minta tolong.
Langsung ditolong atau ada waktunya? Nah, ketika ada waktunya sampai Allah nolong, ibu disuruh apa? Jadi sabar itu otomatis nggak? Otomatis. Tapi yang terpenting ibu minta tolong dulu. Berarti ibu pas minta tolong harus sabar nggak? Sabar. Ibu biasanya kalau minta tolong tuh sabar atau ingin cepat? Cepat. Gimana ini? Coba terbolak-balik semuanya. Ayo, orang maksa tuh berarti sabar atau ingin cepat? Tuh, jadi minta tolong dulu. Nanti Bapak Ibu kalau ditolong semakin dekat sama Allah nanti rasanya. Karena ternyata Bapak Ibu, semua apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau Allah tidak menolong tidak akan selesai. Surat 3 160. 60. 160. Surat 3 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ayo, siapa yang bisa nolong? Iya, siapa selain Allah? Makanya Bapak Ibu dikasih ujian mau berat mau ringan. Ternyata tujuan Allah salah duanya apa? Kan salah satunya taat. Salah duanya apa? Agar semua orang minta tolong kepada Allah. Orang minta tolong itu artinya sabar atau maksa? Sabar. Ya udah. Sabar tuh ada waktunya nggak? Sabar ada waktunya nggak? Enggak. Sabar ada waktunya? Enggak ada. Kalau masih mikir waktunya? Enggak sabar. Ah, itu tahu jawabannya. Kapan ya Allah pertolonganmu datang? Makin nggak ditolong. Karena ibu nggak sabar. Ibu kalau ngantri baso, sabar nggak? Sabar. Masa ngantri baso sabar, pertolongan Allah nggak sabar? Jadi yang kedua, bagaimana sikap kita akan mendekat kepada Allah? Munculkan rasa selalu minta tolong. Tadi dari rumah mau ke sini aja bilang, ya Allah tolong saya, selamatkan saya supaya balik lagi ke rumah. Gitu aja, Bu. Ya? Bisa ya? Ya, kemarin kejadian waktu saya safari di Surabaya, Ibu. Safari dakwah di Surabaya. Dari Surabaya ke Malang, itu jam 1 ya, jam 1 siang saya berangkat dari Surabaya karena saya ngisi di Malang pada maghrib. Kondisi hujan di tol, lalu saya tuh mau ngingetin jamaah saya yang nyupir. Saya bilang jangan cepet-cepet karena kan kalau hujan tuh ada aquaplane ya, maksudnya tuh licin ya. Tapi sebelum saya ngomong gitu saya ketiduran. Pas bangun mobil muter, nabrak pembatas yang depan, yang kanan dulu, tol yang kan ada beton-beton, muter langsung nabrak yang pembatas yang kiri yang pagar itu. Ya, alhamdulillah saya selamat. Toh saya ketemu ibu sekarang kan ya. Kalau nggak kan paling saya minta doa itu. Jadi ternyata Bu, saya baru menyadari rasa mati itu Bu. Kita tuh udah nggak ingat hutang kita. Udah nggak ingat istri keluarga, yang ada di pikiran, oh ini saatnya. Saya cuman begitu. Nggak ada yang teriak. Saya tuh 4 jamaah saya 3, saya 1. Jadi yang 2 saya di depan, di kanan kiri, yang belakang jamaah perempuannya 1 hamil 7 bulan. Muter nabrak logikanya guling-guling harusnya. Tapi kenyataannya Allah nolong saya, itu maksud saya. Jadi ternyata antara kematian dan pertolongan Allah tuh memang orang kadang-kadang pada titik itu. Dan semua yang di mobil itu nggak ada yang teriak. Yang ada cuman, ya Allah, memang ini sudah saatnya. Semua. Jadi nggak ada yang teriak jamaah itu. Alhamdulillah ditolong Allah. Padahal logikanya dari kanan muter ke kiri kan harusnya mobil ya. Itu selamat. Memang Allah mengatur segala urusan gitu. Pelajarannya ternyata apa? Kalau kita sudah di titik itu kita nggak bisa apa-apa Bu. Benar. Ibu pernah nggak mengalami suatu permasalahan yang akhirnya ibu nggak bisa apa-apa? Atau nggak saya jauh-jauh ya, Januari 2008 kan waktu itu juga saya nggak bisa apa-apa. Waktu perusahaan saya hancur, saya punya hutang, saya ditagih, istri saya mau cerai, saya akan dipenjara kan juga saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Jadi kadang-kadang Allah akan memaksa diri kita agar kita tuh menyadari bahwa hidup itu cuman urusannya Allah menolong atau tidak.
Makanya Bapak Ibu disuruh bergantung kepada Allah kan? Kira-kira orang sombong tuh bergantung atau tidak kalau biasanya? Makanya tolonglah diperbaiki Ibu. Ya. Dan menurut saya sombong juga nggak ada manfaatnya kan? Jadi kalau ada hal-hal sesuatu yang sudah biasa jangan bilang gampang itu udah bisa, jangan begitu ya. Pokoknya ya Allah tolong saya. Kecil aja, sederhana saja, melatih kedekatan kita kepada Allah. Nah, dari kejadian itu Bu, saya baru sadar sudah jatuh tertimpa pagar. Kan ngehantam pagar tol itu. Ya kan pagar tuh. Kan saya kanan beton, kiri pagar yang besi itu loh Bu, bengkok. Tahu nggak Bu? Saya pikir tuh udah, Jasa Marga minta 7 juta lebih untuk bayar pagar. Berarti saya mati tidak mati tetap harus bayar pagar. Nah, kira-kira saya emosi atau tidak? Enggak, karena saya pikir tidak sebanding dengan kalau saya udahlah 7 juta daripada saya mati. Dan itu juga bukan uang saya, tenang aja makanya. Coba kalau duit mobilnya gimana? Mobilnya gimana? Mobilnya cuman gadan belakangnya aja belok, makanya dia nggak bisa jalan. Kan pakai towing makanya dibawa kan, bawa ke Jasa Marga. Tapi maksudnya pelajaran saya tuh ternyata kalau orang sudah tanda kutip Allah pojokan, tahu Allah pojokan? Ibu nggak bisa mau ngapa-ngapain lagi. Ternyata mulut ini cuma satu, tolong saya. Makanya daripada ibu dipaksa begitu, mending dari awal. Kalau ibu ikhtiar, ibu munculkan rasa minta tolong. Orang minta tolong nggak mungkin sombong. Masa minta tolong sombong? Allah kira-kira pasti nolong nggak? Kenapa? Bukan. Allah pasti nolong kenapa? Karena ibu menjalankan perintah Allah. Lalu yang kedua, ternyata syaratnya ada 2 ini agar ibu ditolong itu. Surat 51 ayat 23. Surat 51 ayat 23. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik, apa syarat Allah minta tolongnya itu? Coba sekali lagi deh pelan-pelan. Maka demi Tuhan, langit dan bumi. 51 ayat 23. Sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Allah janji menolong, tapi ibu harus perhatikan ya kalimatnya apa terus? Apa yang dijanjikan Allah itu pasti Apa yang terjadi. dijanjikan itu pasti terjadi. Berarti Allah pasti nolong nggak? Tapi lihat terus. Seperti apa yang kamu ucapkan. Berarti Allah nolong berdasarkan apa? Ucapkan. Keyakinan Bapak Ibu sama Allah. Mohon maaf, kadang-kadang kita gimana nih, dari mana? Nah itu salah Bu. Nah kalau ibu ngucap dari mana, uangnya dari mana? Ada yang begitu Ustadz, uangnya dari mana? Itu nggak boleh kayak gitu. Pokoknya tugas ibu taat, meyakini Allah pasti nolong, maka Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya kan udah tua Ustadz, gimana tiba-tiba muncul jodoh? Udah ikhtiar aja, nggak usah mikir itu. Karena janji Allah akan terjadi sesuai apa yang dia diyakini. Surat 51 ayat 23 yang tadi. Ya 23. Catat ini door prize-nya banyak, nanti lupa lagi. Paham ya? Baik, jadi yang kedua, agar Allah memberikan pertolongan, ya, agar kita dekat kepada Allah, ternyata selalu mulai munculkan sikap bergantung kepada Allah, munculnya dari mulut kita selalu mohon pertolongan. Sekecil apapun ya Bu ya, sekecil apapun. Mau masak ya Allah tolong lancarkan gitu loh. Mau pergi kemana tolong selamatkan, gitu aja, cuman ngobrol begitu aja. Nggak susah-susah ya. Baik, yang ketiga.
Bagaimana agar sikap kita bisa lebih dekat kepada Allah? Yang ketiga. Ya, yang ketiga ya. Ini kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang terjadi kesulitan. Yang ketiga. Surat 31 ayat 22. Ini kelihatannya mudah, tapi prakteknya kadang-kadang sulit, Bapak Ibu. Surat Luqman 31 ayat 22. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada dua tali yang kukuh. Apa? Bapak Ibu disuruh apa? Berserah diri itu mudah atau sulit? Udah. Berserah diri mudah atau sulit? Udah. Berserah diri sama pasrah sama atau beda? Beda. Kalau pasrah tuh nggak melakukan apa-apa. Kalau berserah diri itu ikhtiar seperti tawakal, tapi hasilnya terserah kepada Allah. Karena tujuan dia Allah atau hasil? Berarti orang yang mudah berserah diri itu kalau niatnya karena Allah atau karena hasil? Nah, mulai dilatih. Ya. Jadi ingat, diperbaiki ini. Segala sesuatu niat itu akan benar-benar menjadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Cirinya orang niat karena Allah apa? Cirinya, ayo. Ya, ikhlas itu nama. Maksudnya cirinya. Tanpa pamrih. Ibu sering kecewa gara-gara apa? Pamrih. Allah nyuruh kita pamrih atau ikhlas? Ikhlas. Ibu kalau misalnya ngurus keluarga pamrih atau ikhlas? Ikhlas. Hah? Ingat ya, orang yang mudah berserah diri, kalau dari awal niatnya tanpa pamrih atau ikhlas karena Allah. Tapi orang akan sulit berserah diri kalau niatnya hasil pasti sulit. Karena dia akan fokus bagaimana agar hasilnya sesuai. Saya tanya, Allah tuh akan mengabulkan kepada yang kita inginkan atau yang kita butuhkan? Tar dulu, coba direnungkan. Ibu berdoa itu yang keinginan atau kebutuhan? Nah, terus kenapa doanya, ya Allah berikan saya sesuai dengan apa yang kau butuhkan? Ya, ibu tuh kalau doa, saya ingin apa atau berikan yang saya butuhkan? Harusnya yang kalau sadar. Biasanya yang Ibu berdoa sama Allah, ya Allah berikan sesuatu yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Ada jamaah saya, Ustadz saya udah sebulan nih jalanin praktek sesuai Ustadz yang Ustadz kasih. Tapi kok kayaknya masalah belum selesai. Saya tanya sama dia, Bapak doanya apa? Yang sesuai keinginan atau yang dibutuhkan? Diam langsung dia. Ternyata dia berdoa selama sebulan itu yang dia inginkan. Tolong doanya yang saya butuhkan. Karena Allah mengabulkan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan? Kebutuhan. Kenapa nggak sesuai keinginan? Tuh, 23 ayat 71. Kalau Allah kabulkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka terjadi ini. 23 ayat 71. Surat 23 ayat 71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka. Nah, siapa keinginan mereka tuh? Kalau semua doa itu Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita, apa yang terjadi? Pasti binasalah langit dan bumi. Apa yang terjadi? Kiamat. Terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Berarti orang kecewa, orang stres, orang putus asa itu karena selalu fokus dengan apa yang diinginkan atau apa yang Allah inginkan. Allah itu akan memberi apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Butuhkan. Berarti ibu terima atau tidak? Nah kalau gitu masalahnya apa? Iya, kita punya keinginan. Tapi keinginan kita tuh harusnya sesuai kebutuhan atau tetap memaksakan keinginan? Harusnya sesuai kebutuhan dong. Kok ibu banyak ngelamunnya sekarang nih?
Jadi Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. 42 ayat 27. 42 ayat 27. Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Surat 42 ayat 27. Apa kata Allah? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Mana nih rezeki saya kok nggak nongol-nongol? Padahal udah dikasih sebenarnya. Kalau dilapangkan, kata Allah apa nanti? Nah, berarti selamat atau celaka? Allah tahu, makanya yang dibutuhkan. Terus? Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Nah, berarti Allah ngasih yang dibutuhkan atau yang diinginkan? Itu yang harus Ibu sadari dulu. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doa kita ya Bapak Ibu ya. Allah mengabulkan tapi sesuai kebutuhan kita. Ibu punya anak, satu SD, satu kuliah. Uang sakunya sama atau beda? Beda. Loh, berarti nggak adil dong? Tuh, Ibu jawab itu. Apa? Kenapa? Berarti ketika Allah masih buat rezeki kita biasa saja, pas atau tidak? Atau kenapa nuntut? Iya, ya Allah berikan saya sesuai yang saya butuhkan. Beda. Yang diinginkan kan saya ingin ini, saya ingin itu. Kan sederhana, Bu. Kalau Ibu selalu memohon yang diinginkan dengan nafsu atau dengan iman? Dengan nafsu. Tapi kalau Bapak Ibu minta yang kita butuhkan dengan nafsu atau dengan iman? Iman, karena kita yakin Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan. Tolong ya Allah, tiap kajian tuh saya hujan terus. Kalau pakai motor ke hujanan. Nah, nanti kita lihat Allah kasihnya. Gini aja. Saya dulu Bu, ini saya cerita bukan ini ya. Saya kan kalau kajian pesantren, zaman dulu, itu tuh saya naik kereta, naik motor. Jadi kan telat terus kalau kajian tuh di Bogor, di pesantren Bogor. Tapi saya selalu minta, pokoknya kalau satu saat Allah memang kira-kira saya sudah layak tanda kutip diberikan mobil, pasti Allah kasih mobil kan? Kan gitu aja. Karena saya kan telat, saya bilang. Tapi saya mohon, ya Allah, silakan engkau berikan yang sesuai kebutuhan yang pada saat itu saya perlukan. Akhirnya 2015 kalau nggak salah, Allah kasih mobil gitu. Jadi memang sudah saatnya, ya udah dikasih. Sama Ibu juga kalau punya masalah, kalau memang sudah siap, sudah saatnya ditolong ya ditolong saja. Bahkan Ibu nggak minta pun Allah berikan pertolongan karena memang itu saat itu dibutuhkan. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doa ya, Allah kabulkan yang Ibu butuhkan. Mengerti Ibu-ibu, Pak? Baik, jadi yang kedua apa tadi? Kenapa bagaimana kita mendekat kepada Allah? Tolong. Yang ketiga. Berarti cirinya orang berserah diri apa? Selalu memohon apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang diinginkan. Tapi kita punya keinginan nggak? Ya. Tapi keinginan kita harusnya menyadari kalau memang belum butuh nanti Allah siapkan. Kenapa keinginan itu tetap ada? Munculnya manusia ya ada keinginannya. Tapi perhatikan Ibu, kalau Ibu terus ngotot dengan apa yang diinginkan. Kalau Ibu terus maksa dengan apa yang diinginkan. Apa kata Allah? 22 ayat 52. Ini Anda break dulu nggak? Ada. Ada ya, saya break dulu. 22 ayat berapa? Surat 22 ayat 52 setelah ayat ini ya. 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Kenapa orang yang fokus keinginan itu berbahaya? Setan masuk. Setan pun masuk menggoda lewat keinginan-keinginan kita. Jujur aja, Ibu kalau keinginannya tidak terwujud, biasanya menerima atau kecewa? Tapi akhir-akhirnya karena tidak bisa memaksa juga, break jam 10 ya. Akhirnya menerima. Jadi tolong jangan sampai dipaksa dulu baru menerima. Ya. Jadi menerima itu harus dengan kesadaran.
Baik, kita break dulu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, ternyata sikap kita agar kita selalu mendekat kepada Allah itu mulai belajar berlatih berserah diri. Cuman kalau Bapak Ibu fokus kepada apa yang diinginkan, itu akan sulit. Harusnya fokusnya kepada apa yang dibutuhkan. Coba Ibu evaluasi aja, Selama ini misalnya Ibu berdoa, bukannya belum dikabulkan. Cuman Allah itu memberi yang dibutuhkan, tapi biasanya konsentrasi kita kan apa yang diinginkan. Supaya apa? Supaya Ibu tuh selalu bersyukur. Mau sesuai tidak sesuai dengan yang diinginkan, Ibu harus mulai menjalani dengan sikap syukur ya. Kenapa bersyukur itu penting? 31 ayat 14, silakan. ayat 14. Kenapa bersyukur itu penting? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf, 31 ayat 12. Oh, 12. 12. Salah. Ayat 12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu Kami berikan hikmah. Hikmah itu apa, Ibu? Hikmah. Pemahaman setelah Bapak Ibu diuji oleh Allah. Oh, saya ternyata diuji sakit itu untuk menggugurkan dosa saya. Oh, saya itu ternyata ketika saya difitnah itu untuk supaya doa saya dikabulkan. Itu namanya hikmah ya Ibu ya. Jadi hikmah itu apa? Pemahaman setelah Bapak Ibu diuji. Sekali lagi kita diulang, coba. dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Nah, Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. ngerti ini Bapak Ibu ya? Jadi ternyata selain ujian, selain Allah membukakan jalan keluar dengan pertolongannya, yang paling penting itu Allah memberikan hikmah. Saya tanya nih Bapak Ibu, saya tanya nih. Satu orang diuji sakit, orang yang kedua juga diuji sakit. Yang pertama diuji sakit, dia nggak ngerti tujuan Allah ngasih sakit itu apa. Pokoknya jadi menderita karena tidak paham. Yang kedua dia ngerti, diberi sakit itu ternyata untuk menggugurkan dosanya. Kira-kira orang pertama, orang kedua, beda nggak sikapnya? Beda. Jadi meskipun kejadiannya sakit, tapi sikapnya bisa berbeda. Ngerti Bu? Ya, sama. Manusia juga begitu. Sama-sama diuji punya hutang. Yang satu mengerti, misalnya saya diberikan hutang itu untuk berlatih kesabaran. Yang satu cuman fokus bagaimana melunasi hutang. Dua-duanya ikhtiar, tapi sikapnya sama atau beda? Nah, itu maksudnya hikmah tuh di situ. Ya. Kenapa para nabi, para rasul kok bisa bersabar, kok bisa istiqomah? Karena dia mengerti apa yang Allah maksudkan dari kejadian-kejadian yang ditimpa. Mohon maaf, semua yang hadir di sini ada ujian? Ada. Ngerti nggak hikmahnya Allah ngasih ujian kepada ibu-ibu? Misalnya ibu diuji sama anak. Ibu tahu nggak hikmahnya diuji sama anak itu apa? Tapi ibu sabar nggak? Nah, ngerti nggak Bu? Jadi hikmah itu adalah pemahaman. Memahami arti dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, dulu saya nggak ngerti Bu diuji sama perusahaan bangkrut. Istri sampai mau cerai, saya akan dipenjara, saya nggak ngerti baiknya di mana. Tapi setelah saya ngaji dengan guru saya, setelah saya paham, oh ternyata memang Allah buat kondisi itu, satu menurunkan rasa sombong saya, yang kedua membalikan atau mengeluruskan kembali jalan hidup saya, kan gitu yang terjadi. Akhirnya saya bersyukur atau menderita? Jadi tidak ada ujian itu sebenarnya untuk membuat kita menderita, kalau kita mengerti hikmah di balik pelajaran tersebut. Ngerti Bapak Ibu ini semua? Ya. Jadi selain Bapak Ibu ditolong Allah lewat pertolongannya nanti, selain masalah itu nanti akan terselesaikan, harusnya pertanyaannya Ibu dapat hikmah atau tidak dari ujian yang selama ini Allah kasih. Kalau dapat, berarti semakin bijaksana atau semakin emosian? Harusnya semakin bijaksana. Oh iya. Ternyata kemarin saya difitnah orang itu, tujuan Allah agar doa saya dikabulkan. Kan begitu yang terjadi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik. Muternya pakai pulpen siapa? Sudah? Masing-masing aja lah. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat,
Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa semakin dekat kepada Allah? Ini yang keempat nih. Apa yang keempat? Ya. Kan yang pertama, supaya kita dekat sama Allah, tadi apa yang pertama? Taat. Yang kedua, minta tolong. Yang ketiga, nah, yang keempat, supaya kita semakin dekat kepada Allah. 39 ayat 2. 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus, Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. berarti langkah yang keempat supaya kita semakin dekat kepada Allah apa? Sembahlah Allah. Ikhlas itu apa? 39 ayat 41. Ikhlas itu apa? Coba. Pakai Al-Quran saja definisi ikhlasnya biar jelas. 39 ayat 41. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk 15 ayat 39, mohon maaf. 15 ayat 41. 15. 15 ayat 41. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Coba, kata Allah apa? Ya, kalau ada orang nanya ikhlas, ibu jawab pakai ayat ini aja ya, biar ibu nggak mikir sendiri ya. 15 ayat 41. Ikhlas itu apa? Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Berarti ikhlas itu apa? Semua apapun kegiatan yang ibu lakukan selama ini hanya ditujukan kepada Allah. Kalau ibu sudah ikhlas, di 42-nya apa? Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, itu orang yang sesat. Berarti orang yang sesat itu apa sifatnya? Enggak ikhlas. Menurut ibu ikhlas itu sulit atau tidak? Berarti ibu apa? Sesat. Jelas dulu ya? Jadi yang keempat, kalau ibu ingin dekat kepada Allah, ternyata segala tujuan kegiatan apapun, ibu harus mulai meluruskan niat. Cirinya tanpa pamrih. Kan kalau orang ikhlas itu pamrih atau tidak? Butuh penghargaan atau tidak? Coba itu memang sulit ya. Saya ngerti ini sulit ya. Penghargaan, pengakuan itu kan memang kita butuhkan ya. Betul nggak? Bahkan orang tersinggung, orang sampai pergi ke luar negeri itu gara-gara apa? Gara-gara pusing di rumahnya. Akhirnya dia jalan-jalan kan? Ya kan? Nah, ternyata orang secara umum itu butuh pengakuan. Jujur aja, saya bertahun-tahun hidup merasa tidak dihargai, kan begitu yang terjadi biasanya. Nah, atau validasi apapun itu ya. Jujur kan ibu kalau nggak dihargai suami, ibu terima atau nggak biasanya? Tidak, kan itu kesadaran memang dasarnya manusia seperti itu. Cuman harusnya pertanyaannya kedua, kenapa Allah mengizinkan ibu tidak dihargai? Kenapa Allah mengizinkan ibu tidak dihargai oleh orang? Sah, itu ibu tahu supaya ibu jadi ikhlas kan? Karena cirinya orang ikhlas itu berbuat tapi tidak memikirkan kembali. Bisa nggak dilatih begitu? Harus latihan ya Bu ya. Jadi orang bilang ikhlas itu sulit, gampang, itu nggak pernah latihan gitu aja. Ibu harus mulai latihan dari hal-hal yang sederhana saja. Ini kayak lucu kemarin kejadian, saya di rest area Bu. Saya tuh nggak tahu kenapa uang itu saya nggak taruh di dompet, saya tumpuk. Jadi yang paling atas itu uang yang paling besar nilainya, yang paling bawah uang yang paling kecil 2.000. Jadi tumpuk ini ya, ada 2.000-an, ada 100 ribuan. Nah, setelah saya buang air kecil di toilet, saya kan disimpan di sini, saya tuh refleks, saya ngasih aja, tapi saya nggak ngeliat lagi. Saya bilang perasaan tadi ngasih yang luar ya dong. Ternyata pas saya lihat saya ngasih yang luar. Mau diambil lagi atau tidak? Tahu ya? Ternyata memang Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu masih kurang ikhlas, masih butuh penghargaan, Allah paksa Bu. Sikap-sikap itu tuh akal paksa, karena itu tidak baik buat Allah. Iblis kenapa tidak mau sujud selain tidak taat? Butuh pengakuan kan? Saya senior, dia
junior. Masa senior sujud ke junior? Tapi kalau dilihat dari semuanya Allahnya, harusnya mau melakukan, kan begitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ibu tidak salah, temannya salah, tapi dalam rangka menyambung silaturahmi, mau nggak ibu minta maaf? Oh mas, salah. Ibu nggak salah, temannya salah, tapi dalam rangka menyambung silaturahmi, ibu mau nggak minta maaf? Enggak. Udah jangan sosok soleha lah, janganlah. Enggak. Tapi tolong, ini baru saya mohon ya, dicoba sekali-kali, kan nggak ada ruginya juga. Nggak ada menang, nggak ada kalah kan. Tapi mengalahnya harus karena Allah ya. Kalau karena orang nggak jadi apa-apa masalahnya. Baik ya Allah, saya akan minta maaf dalam rangka menyambung silaturahmi. Itu aja. Tapi harus karena Allah ya. Bukan karena, udahlah daripada malas ribut, daripada nggak ada teman ke kajian, mending saya minta. Bukan begitu ya niatnya ya. Niatnya memang minta maaf karena Allah dalam rangka menyambung silaturahmi. Dan itu nggak kalah. Itu bukan kalah. Ya, berarti ibu lebih mengerti ketimbang dia. Bisa? Bisa. Meskipun salah minta maaf, meskipun tidak salah minta maaf bisa? Bisa. Kok kayaknya berat sekali deh. Bisa. Nggak susah ya minta maaf mah ya. Nggak susah. Niatnya dulu. Minta maaf. Kalau niatnya bukan karena Allah, jangan. Nggak jadi apa-apa. Tapi kalau ibu niatnya karena Allah, insya Allah jadi sesuatu di hadapan Allah. 42 ayat 43. 42 ayat 43. Tapi niatnya harus karena Allah. Kalau tidak ya sia-sia, jangan. 43. Ya. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan. Barang siapa bersabar dan memaafkan atau dimaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. kata siapa itu? Allah. Allah bilang apa orang yang suka memaafkan atau dimaafkan? Mulia. Mulia di hadapan siapa? Allah. Niatnya harus karena Allah soalnya. Kalau nggak karena Allah nggak bisa, jangan. Kan memang. Kan tadi saya bilang, hese itu karena pasti niatnya bukan karena Allah. Kan tadi saya bilang kalau sulit jangan. Karena ibu nanti jadi beban. Gara-gara Ustadz disuruh minta maaf, dia jadi seakan-akan menang. Nanti ke saya nyalahinnya. Kan saya bilang karena Allah. Bisa? Bisa. Jadi nomor 4 apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ikhlas. Ya, nomor 5 terakhir. Bagaimana agar ibu bapak semakin dekat kepada Allah? Bagaimana caranya? 49 ayat 10. Atau 48 ya? Ayat 10. Coba 49 ayat 10 apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Terus? Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, berarti satu lagi berarti. 48 ayat 10 teh. 48 ayat 10. Ya. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Terus? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terus? Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Terus? Nggak ada? Dah. Bukan, berarti saya lupa ini Bu. Sebentar ya. Berarti itu terbukti saya bisa ngomong gara-gara apa siapa Bu? Aku setan? Saya bisa ngomong gara-gara ditolong sama Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada setan. Kalau setan saya ngomongnya ngaco.
48 ayat 13, silakan. 48 ayat 13. 48 ayat 13, mohon maaf. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Ya. maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Terus 14-nya. 48 ayat 13. Ya. Hah? Al-Hujurat, Al-Hujurat. Al-Hujurat 49 ayat 13. 48 itu Al-Fat ya, tuh kan. Ini gara-gara setan ya, Bung. 49 ayat 13. Wahai manusia, Ini bagaimana agar kita dekat kepada Allah ya, Ibu perhatikan di sini ya. wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, terus? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Terus? agar kamu saling mengenal. Terus? Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Apa kata Allah? Berarti kalau ibu ingin dekat kepada Allah, ibu harus bertakwa. Takwa itu apa secara definisi? Dibulak-balik teh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke, sekarang tolong dijawab, Berarti yang kita akan bahas takwanya atau cirinya? Cirinya kalau takwa mah ibu kan sudah paham. Cirinya atau takwanya? Ciri takwanya atau definisi takwanya? Cirinya, karena kan ibu bisa lihat orang bertakwa atau tidak dari mana? Sikap sehari-harinya kan? Coba cirinya orang bertakwa apa? Ya itu definisinya. Ciri. Ciri itu berarti yang kelihatan kan? Apa sih menurut ibu cirinya orang bertakwa? Loh itu Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2. Ini cirinya orang bertakwa ini. Nggak usah jauh-jauh cirinya orang bertakwa apa? Emang ini saya udah lama ya nggak kesini jadi kayaknya kurang nyambung lagi. Mengenang. Apa? Coba ayat Al-Baqarah ayat 2 apa? Kitab Allah tidak ada keraguan pada. Satu cirinya orang bertakwa apa? Tidak ada keraguan. Yakin atau khawatir? Yakin. Berarti kalau ibu khawatir apa? Cirinya orang bertakwa yakin atau khawatir? Yakin. Berarti kalau ibu khawatir apa? Tidak bertakwa. Cirinya orang bertakwa itu penuh keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Terus? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selalu mengikuti petunjuk. Kalau orang mengikuti petunjuk digoda iblis atau tidak? Tidak, kan iblis itu cuma ingin menyesatkan kan di situ. Apa sih ibu petunjuknya kalau diuji sama Allah, petunjuk yang pertama apa? Ibu kalau diuji sama Allah, petunjuk yang pertama disuruh apa sama Allah? Bukan, sabarnya saat menjalani. Ketika ibu dapat masalah yang pertama kali, kalau orang bertakwa, itu pertama kali kalau ibu dapat masalah, petunjuk dari Allah yang pertama apa? Terima. Salah di. Coba baca lagi. Bukan itu coba. Ayat 2. Ya ayat 2 aja. Di ayat 2 aja ibu nggak ini kok coba. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Apa sih pertama kali ibu ketika dapat masalah petunjuk yang pertama? Tidak ragu. Ya tidak ragu itu apa? Yakin. Yakin apa? Tuh, itu maksudnya. Ibu jadi pas dapat ujian yang pertama dalam pikiran ibu, saya yakin kok Allah nolong. Itu yang Allah tunggu. Bukan iya kumaha iya, bukan. Nah itu cirinya orang bertakwa tuh gitu. Jadi meskipun masalahnya mau besar mau kecil, dia udah yakin dulu pasti Allah nolong saya. Tahu dari mana? Saya yakin kok. Nah itu orang bertakwa. Makanya orang bertakwa kan tidak khawatir dan tidak bersedih. Kenapa? Dia yakin kok. Saya tanya ya, keyakinan ibu terhadap apa yang Allah janjikan dengan besar kecilnya masalah, lebih besar mana harusnya? Keyakinan ibu sama janji Allah sama besarnya masalah, lebih besar mana? Hah? Ini jawabnya sadar atau ngantuk? Ya, keyakinan ibu sama janji Allah dengan besarnya masalah, ibu tuh yakin yang mana?
Tuh, besar masalah katanya. Kalau orang bertakwa lebih besar mana? Yakin kepada janji Allah. Kira-kira kalau berjanji terjadi? Terjadi. Jadi yang pertama diperbaiki ibu, bukan masalah. Kalau masalah kan takdir, mau apa? Yang pertama diperbaiki, pas ibu dikasih masalah, ibu tuh yakin atau tidak? Kalau yakin, maka langkah yang kedua baru mengikuti petunjuk. Kan tadi itu kan? Tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Setelah yakin, baru ibu ikuti petunjuknya. Petunjuknya itu disuruh apa? Minta tolong atau menyelesaikan? Maka sikap ibu jalani dengan keyakinan Allah pasti menolong. Tapi berat, jeng. Enggak, pasti Allah nolong saya. Gitu aja. Tapi sulit, enggak, Allah pasti nolong saya. Nah, sikap omongan ini yang akan membuat ibu ditolong nanti. Toh ibu ngeluh juga tetap harus menjalani kok. Ayo, ibu ngeluh sakit. Bersyukur sakit tetap harus dijalani kok. Ya kan? Karena memang menjalani hidup itu apa? Takdir. Sikap hidup, pilihan. Hati-hati nih Bu. Jadi yang penting itu ibu fokus pada sikapnya, bukan menjalaninya. Kalau menjalani kan ibu bunuh diri juga kan nggak boleh. Jadi ibu mau banyak masalah sampai tua pun tetap harus apa? Jadi jalani. Ibu merasa semakin tua semakin banyak masalah? Iya. Hah? Berarti ibu sudah apa? Ya Bu ya? Jadi keyakinan kepada janji Allah harusnya lebih besar dari masalah yang dihadapi. Setelah yakin baru ikuti petunjuk kan? Mohon maaf, menurut petunjuk setiap soal ujian tuh diterima atau ditolak? Ya udah diterima. Aduh. Ibu mudah nggak menerima soal? Iya. Lo tinggal nerima, sulitnya di mana? Tinggal nerima. Terima? Nerima susah. Lo terus apa yang jadi susah? Loh, menyelesaikannya ngikuti petunjuk. Berarti yang sulit itu kenapa? Nah itu aja, karena setan kan inginnya ibu nggak ngikuti. Jadi yang kurang ajar siapa? Setan. Yang kurang ajar setan. Yang lebih kurang ajar yang ngikuti Setan. Setan. Aduh. Paham ibu-ibu semua ini? Baik, ada pertanyaan nggak? Bingung kalau tanya. Ya salah. Ketika kemarin anak saya mengikuti SNBP, Ya. saya doanya ya Allah, tolong masukkan anak saya ke PPM. Ternyata pada doang tidak masuk PPM. Ya. Sekarang kalau di rumah ini, doa apa yang harus saya tanyakan? Sama, saya Tolong juga ya begitu. Allah, Anak saya nggak lulus. Ya tolong ya Allah, anakku masuknya. Ya Allah, masukkan. Ya. Makanya saya doa saya, ya Allah minta tolong tempatkan yang terbaik untuk anak saya, udah gitu aja. Sama, anak saya juga nggak lulus. Jadi iya mandiri. Makanya ibu tinggal doa, minta tolong berikan tempat yang terbaik bersyukur buat ya anak kalau saya. misalkan anaknya harus Untuk kan udah tahu ilmunya ya, sama. Silakan apa? Nggak masuk. 2 tahun. Masih banyak yang di bawah kita. Penipuan, terus? Ya. Betul. Ya. 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 Baik. Supaya menjadi lebih baik untuk saya.
kepolisian saja, tapi dengan niat tawakal, bukan dapat atau tidak. Jadi saya ulang dulu ya Bapak Ibu ya, setiap ikhtiar itu wajib maksimal. Maksimal itu apa sih Bu? Usahakan terus nggak apa-apa. Tapi tujuan Bapak Ibu maksimal itu dalam rangka Bapak Ibu bertawakal. Nanti kita lihat keputusannya. Kalau keputusannya misalnya dapat, ya memang itu rezeki Ibu. Kalau tidak, ya Ibu bertawakal kepada Allah. Nah sikap begitu nanti yang buat Allah ganti. Karena Allah janjinya apa? Kepada orang bertawakal mencukupkan keperluan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi tolong ya, Ibu ikhtiar itu harus maksimal ya. Sakit berobat, silakan maksimal berobat. Tapi tujuannya bukan sembuh atau sakit. Tapi tujuannya bertawakal kepada Allah. Sampai nanti Allah memutuskan. Berarti bisa sembuh, bisa meninggal. Tapi sahabat Bapak Ibu sudah berserah diri terhadap hasil apapun. Jadi orang bertawakal tuh si energinya tetap ikhtiar. Harus tetap yakin. Yakin apa? Yakin Allah putuskan yang dibutuhkan. Jadi nanti hasil apapun seorang bertawakal itu sudah tidak kecewa. Nah itu sikap itu yang membuat Allah mencintai. Sikap itu yang membuat Allah akan mencukupkan. Nanti akan dicukupkan. Jelas ya ibu-ibu ya? Baik. Ada lagi? Oh masih silakan. Ustaz, ini masalahnya kayaknya mungkin agak sama dengan dengan ini nyambung aja. Cucu saya ini mau masuk ke SD gitu. Oh SD. Jadi dia cucu gitu. Mau saya rekam sebentar. Boleh. Karena masalahnya barusan tuh ditelepon sama anak saya. Makanya ya biasalah mungkin suami istri yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu. Mungkin mau masuk ke sekolah yang pilihan. Jadi saya bagaimana caranya saya menasehati anak saya gitu supaya ya suami istri berjalan dengan baik gitu kan Pak Ustadz. Dan cucu saya yang satu pengennya di SD ini, yang satu pengennya di SD. Dalam zaman sekarang susah juga kalau saya masukin anak juga tidak sesuai dengan apa yang tadi Pak Ustadz bilang, tidak sesuai yang diinginkan. Jadi bagaimana caranya saya menasihati anak saya? Oh ini ibu yang mau nasihati anak. Saya tanya ya, niat ibu nasihatin itu supaya anaknya jadi baik atau ibu cuma nasihatin? Supaya baik, jadi kalau nggak baik gimana? Rumah tangganya apa namanya aman. Oke gini, saya ulang lagi ya. Tugas kita itu yang diperintah Allah hanya menyampaikan atau merubah. Jadi ibu dari mindset ibu dulu, berubah dulu. Oh, saya itu punya kewajiban menyampaikan. Kira-kira kalau sudah menyampaikan, terus anak misalnya tidak berubah situasinya, menurut ibu masalah nggak? Menurut ibunya bukan anaknya. Ibu udah nyampein nih, udah ngasih nasihat, tapi nasihat ibu anggaplah nggak didengerin. Jadi masalah nggak buat ibu? Ya sudah kalau gitu. Jadi tugas ibu luruskan dulu niat bahwa ibu tuh memang hanya menyampaikan. Masalah nanti anaknya terima atau tidak terima, atau misalnya nanti pilihan dia mau ke sekolah A atau B, itu nggak ada masalah Bu. Yang penting ibu di hadapan Allah lulus ujian menyampaikan dulu. Nah terus gimana situasinya kalau anaknya masih berantem? Seberantem apapun nanti kan ujung-ujungnya akan diam setelah dia sekolah kan. Maksudnya mau di sekolah pilihan suaminya atau pilihan istrinya kan tetap daftar kan? Betul nggak Bu? Nah kira-kira berantem di sini pun kalau sudah dipilih sekolah yang misalnya sesuai keinginan istri atau suami, kan pasti selesai juga. Tapi ibu tetap menyampaikannya. Ingat ya, ibu tulus dulu menyampaikan. Nah ketulusan ibu menyampaikan itu biasanya baru merubah hati anaknya. Tapi kalau ibu niatnya ingin supaya dia berubah, malah nggak berubah nantinya. Jadi ibu meluruskan dulu niat bahwa saya hanya menyampaikan saja. Itu penting Bu. Karena kebanyakan orang tuh bukan menyampaikan, maksa. Ayo kamu harusnya begitu. Itu yang jadi masalah jadinya. Kalau tidak sesuai dengan dia yang menginginkan itu benar. Iya kan menyampaikan. Anak saya misalkan dia kecewa karena nggak masuk ke sekolah ini. Ya wajar nggak ketika sesuatu tidak diinginkan anak itu kecewa, wajar kan? Biarin aja, memang kan prosesnya begitu. Tapi yang penting ibu dulu yang lulus.
Ngerti nggak? Jadi kalau gini, ada ujian ini tuh gini, satu ujian buat ibunya karena ibu mau menyampaikan, satu ujian buat anaknya karena dia yang akan memilih anaknya itu nanti sekolah di mana, kan begitu ya. Yang penting ujian ibu dulu yang lulus, bahwa ibu hanya menyampaikan kepada anak. Masalah anaknya terima tidak terima boleh nggak? Ya sudah, kalau boleh ibu ikhlas di situ. Tapi keikhlasan ibu mudah-mudahan membuat anak ibu nanti tidak kecewa. Biasanya begitu caranya. Karena kan kita nggak bisa mengatur dia terima atau tidak terima. Paham ya Bu ya? Coba mulai dilakukan begitu. Bisa lah, bisa. Om cuman menyampaikan aja kok. Tapi ibu harus ikhlas dulu dari awal. Ya. Masalah nanti misalnya cucunya bisa ke sekolah A atau B itu terserah dia aja. Tapi yang penting ibu udah menyampaikan. Sekarang ada kalanya kan, ya udahlah masuk ke ini aja biarin pakai duit juga. Nah kan kalau udah apa ada rasa kecewa atau ada rasa apa ya gimana ya, Nah ini ibu cerita anaknya atau cerita ibu dulu? Loh kalau anaknya kan biarin aja ujian anaknya. Maksudnya ujian ibu hanya menyampaikan. Kalau anaknya kecewa terima kan itu memang proses harus begitu. Jadi kita harus menyadari itu Bu. Tidak bisa semua keputusan itu membuat semua orang senang, nggak bisa. Tapi pertanyaan saya, ibu saat melakukan, menyampaikan, ngomong itu sesuai petunjuk atau hawa nafsunya, itu dulu. Jadi ujian ibu cuma sebatas menyampaikan kepada anaknya. Ujian anaknya akan kecewa, akan menerima ketika nanti anaknya cucunya itu masuk atau tidak, gitu aja sebenarnya. Jadi batasi dulu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya setelah kecewa, ibu boleh nggak menyampaikan lagi? Boleh. Lo boleh kan menyampaikan terus saja. Tapi ibu tenang dengan tetap bersikap ikhlas kepadanya. Emang ada pilihan kan, nggak ada juga. Ya, baik kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Oh silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu sudah sepuh. Oh, cucunya 10. 10. Terus. Gimana? 3 anak saya itu semuanya kan nikahnya karena ta'aruf. Oh, tahu ya. Nah, saya punya satu lagi. Satu lagi. Jaka. Terus saya kemarin nanya, sudah ada yang mau belum? Terus dia bilang, entah hilalnya belum kelihatan. Oh iya. Itu anak laki-laki. Oh laki-laki mah nggak apa-apa Bu, biarin. Umur berapa sih? 28. Ada nggak di sini yang punya putri? Nanti ibu kenalan Masih sama sekolah. ini. Langsung jadi tuh satu pengajian. Udah, nanti kenalin sama yang anak yang belum nikah ya, kenalin ya. Dan nanti setelah kajian ibu kenalan dulu yang punya anak. Yang punya anak gadis? Ada? Oh ada. Tapi masih kuliah. Hah? Barter. Masih skripsi. 2. Sekolahnya deh. Iya, kenapa ibu yang jadi bingung? 10 udah nikah 9, tinggal sisa 1. Anaknya berapa? Yang 3 udah nikah belum? Cuma 1 kan? Ibu bersyukur yang 3 dong, jangan mikir yang 1 dong. Iya. Ibu kan nikah 1 lagi kan? Udah. Ini nih ada mertua-mertua yang siap besan-besannya nih. Ya silakan Pak. Ya. Sebentar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Jangan. Ya sah. Ustaz, kan sudah janji Allah bahwa setiap ujian diberikan hikmah. Ya. Itu janji berarti pasti ya, Ustaz? Pasti, tapi ada syaratnya. Nah, tapi banyak orang kejadian masuk ke lubang yang sama sampai berkali-kali, artinya ujian itu itu lagi. Berarti bukan berarti orangnya itu. Baik. Sekarang gini ya, Bapak Ibu, sabar, tenang. Coba sebentar. Nanti bagi-baginya. Oke, gini. Coba sebentar ya. Allah memberikan hikmah pelajaran
kepada semua orang atau tidak semua orang? Surat 3, 138. 100, Karena banyak orang yang nggak paham, Pak. Akhirnya berulang masuk lubang yang sama. 138. Surat 3, Ali Imran, 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia Terus? dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti pelajarannya, sebentar ibu-ibu, bentar. Berarti pelajarannya Pak, pelajarannya untuk semua atau untuk orang yang bertakwa. Tadi cirinya orang bertakwa kalau dikasih ujian apa? Yakin dulu. Setelah yakin, diterima. Setelah diterima, jalani ikhtiar sesuai petunjuk. Itu yang dapat pelajaran, Pak. Jadi tidak semua. Makanya banyak orang punya masalah masuk ke lubang yang sama kan? Karena pola menerima masalahnya dari awal udah tidak sesuai gitu loh, Pak. Paham ya? Bapak Ibu? Baik, karena ini waktunya mendesak mau Jumatan, kita langsung door prize ya. Door prize.